العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Yang ulun hormati dan ulun muliakan orang-orang tua kita, para asatis, wabil khusus akhina fillah, guru kita semua Al-Hajj Muhammad Syihab, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membaca kitab, ulun muqaddimah dulu. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Allah masih berikan kita kesehatan dan kelapangan, dan nikmat yang paling besar di atas segala-galanya. Alhamdulillah Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita, sehingga kita mampu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, duduk i'tikaf di musala ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, siapapun kita, apapun status sosial kita, jangan lepas daripada yang empat macam ini. Kalau kita keluar daripada yang empat macam ini, maka kamu akan binasa, kamu akan rugi, kamu akan celaka di dunia dan di akhirat. Yang pertama kata Rasulullah, kalau bisa yang pertama, kun aliman. Jadilah orang yang alim. Apa orang yang alim? Orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan agama. Kenapa? Karena kadang-kadang kata Rasulullah, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Kadang-kadang tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang yang jahil. Kenapa? Karena dia hanya tahu ibadah saja tapi tidak mengerti kesempurnaan dalam ibadah. Contoh kecil. Ini contoh sebelum membaca kitab dulu lah. Kada ada di kitab, kada ada belum lagi. Kalau mencari kada ada. Contoh kecil. Kita ada kadang-kadang melihat lalakian, nilai bebinian lalakian sembahyang, mohon maaf, baju kaos kentat, basilawar, lalu tatkala dia ruku, mohon maaf, belakangnya terbuka. Tatkala dia sujud, mohon maaf, nih balahan apa nih? Nah, itu celengan kelihatan. Jaka pang barasi, bakurau bahasa kami itu nah. Mohon maaf, dia menyangka ibadahnya itu sah. Kadang-kadang habis sembahyang fardu dia tambah dengan rawatib ba'diyah. Kadang-kadang mohon maaf dia tambah dengan duha. Dia menyangka salatnya benar. Padahal mohon maaf, kalau aurat laki-laki baina surah wa rukbah, antara pusat dengan lutut. Kalau belakangnya kelihatan, mohon maaf, apalagi balahan ngalihnya menyambat ulun lah. Nah, celengan itu kelihatan, itu kan kita sah sembahyangnya. Tapi dia menyangka sah. Dia menyangka benar. Itulah yang dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Pertama, jadilah orang yang alim. Amunnya kada kawa alim, kada mungkin gaya pian nih masuk pesantren, kada mungkin. Tua-tua ini nih. Gurunya bukahan bener ya. Disuruh berdiri tuha ya Allah. Mun kada kawa, jadi orang yang kedua, au muta'aliman, atau orang yang belajar. Belajar apa? Apa yang dibaca oleh ustadz, apa yang dibaca oleh guru, kita catat, kita dabit, itu namanya belajar. Amun alim kada kawa, belajar kada kawa, handakai mandabit ustadz ay. Maitihinya gin mauk nah. Ya Allah, yang baharakat ya kada kawa membaca Al-Qur'an nah belagi ngini nih. Ya Allah, Al-Qur'an lancarai mulai alif lam mim sampai ulaika. Di atas ulaika 3 buting kacamata ya kada lancar aja juga, memang kada bisa. Maka jadilah orang yang ketiga. Apa yang ketiga? Au mustami'an, atau orang yang mendengar.
Jadi kita termasuk orang yang mendengar paling tidak. Karena insya Allah orang yang mendengar dengan orang yang tidak mendengar insya Allah berbeda. Kalau mendengarnya ada juga pian sadarnya. Walaupun satu mat cuma ada juga sadarnya. Ih bujur jualah ih lah ih. Babaya berdiri bebulik pulang kan apa-apa. Ada juga cesnya. Ini sudah pendidikan agama sudah nihil, mohon maaf. Mengaji kada lancar, membaca yasinnya umpat ujung-ujungnya aja. Yubsirun turjaun. Setiap hari disibukkan dengan urusan dunia saja. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang malam. Ayam aja kalah. Ayam maghrib bulik sini belum bulik lagi. Kaca cangkalan mencari. Mohon maaf. Pendidikan agama nihil, mengaji kada lancar, kada pernah di pondok. Apa yang bisa memperbaharui iman kita? Maka kalau hadir ini ada juga sadarnya, alhamdulillah. Yang koler sembahyang, mendengar bab sembahyang, keistimewaan sembahyang, insya Allah yang koler jadi rajin. Yang ibu-ibu yang rancak menguya orang, terus ibu-ibu Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah sama. Menguya orang terus mendengar tentang bahaya ghibah, bagaimana bahayanya ghibah bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Karena berkat mendengar, insya Allah ada tajdidul iman, ada memperbaharui iman kita. Alim kada kawa, mendengar belajar kada kawa, mendengar kada kawa karena sibuk. Jadilah orang yang keempat apa? Au muhibban. Muhibbannya apa? Mencintai dengan orang yang alim, mencintai dengan orang yang belajar, mencintai dengan orang yang hadir ke majelis ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Yang kelima apa? Alim sudah kada. Mohon maaf, belajar kada pernah kelihatan, hadir ke majelis ilmu, jangankan saikung, sapangdal jangan suah mencungul. Malah menghina dengan orang yang alim, menghina dengan orang yang belajar, melecehkan dengan orang yang hadir ke majelis ilmu, maka kata Rasulullah, patahlik, kamu akan binasa di dunia, lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan kita malam hari ini paling tidak termasuk orang yang mustami'an dan muhibban, mencintai dengan orang yang belajar, mencintai dengan orang yang hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan demikian zuriat kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sebelum ulun baca kitab, tak perlu ingat Imamul Ghazali itu punya orang tua. Kalau pian baca biografinya, kuitannya tuh kada orang alim, Pak. Kuitannya tuh orang biasa-biasa saja. Kalau kuitannya alim kada, kuitannya orang biasa. Bahkan gawian kuitan Imamul Ghazali itu kalau tidak salah dalam biografinya hanya memintal benang saja. Memintal benang itu apa? Bahasa perenggiannya apa? Memintal itu apa? Pikirkan seorangan lawas mikirkan itu. Pokoknya kada orang alim. Tapi Imamul Ghazali ini setiap beliau hadir ke majelis ilmu, setiap beliau hadir ke majelis ilmu, ke tempat-tempat para ulama, beliau berhadam dengan para ulama, beliau berdoa, ya Allah, kalau saya sudah tidak memiliki ilmu pengetahuan agama, kalau saya sudah tidak mengerti pendidikan agama, ya Allah, jadikanlah anak dan keturunan saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Imamul Ghazali menjadi ulama besar, Imam Ahmad menjadi ulama besar. Kenapa? Karena orang tuanya rajin hadir ke majelis ilmu dan senang menuntut ilmu. Mudah-mudahan zuriat kita menjadi yang soleh dan soleh. Kita mulai baca kitab karena sudah waktu isya. Ampihai kalau lah. Sedang ayo kalau sudah? Belum lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harrama israra. Segala puji bagi Allah yang mempardukan Allah taubat dan mengharamkan israr. Israr itu apa? Terus menerus melakukan dosa. Makanya aulia Allah itu di sisi Allah apa? Aulia Allah itu apa? Mahfuz.
Mahfuz itu artinya dipelihara. Artinya dipelihara, aulia Allah itu, para wali Allah itu, dia pernah melakukan dosa dan pernah terjerumus dengan dosa. Tapi para aulia Allah itu, dia tidak israr melakukan dosa. Israr itu terus menerus, kayak kita. Kita ini kan bila bakar ramput, orang bakar ramput. Bila kada bakar ramput, garing isok. Jadi kalau aulia Allah itu, bila ia melakukan dosanya kada mau israr. Hari ini yang melakukan dosa, dia kembali bertobat kepada Allah dan bersegera bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi dosa itu dan tidak mau berulang-ulang. Itu namanya israr. Dan yang namanya dosa kepada Allah itu kan ada 3 macam. Mohon maaf. Ada namanya dosa karena meninggalkan kewajiban kepada Allah. Yang kedua ada namanya dosa karena bermaksiat kepada Allah. Yang kedua ada namanya dosa kepada hamba-hamba Allah. Kalau dosa meninggalkan kewajiban kepada Allah, cara tobatnya membayar kewajiban itu. Contoh, kita bahari rancak tertinggal sembahyang. Maka cara tobatnya bagaimana? Cara tobatnya bagaimana? Membayar sembahyang yang ketinggalan. Itu namanya dosa meninggalkan kewajiban. Bahari rancak ketinggalan sembahyang. Wayah ini bang, samai. Bahari rancak tertinggal. Lalu hari ini mohon maaf, hendak bertobat. Caranya membayar, mengqadha bahari yang rancak tertinggal. Itu namanya dosa meninggalkan kewajiban. Kayak apa? Gipari membayarnya, ya dibayari. Apabila membayarnya kebanyakan, rasanya sembahyang ya hanya 2 tahun nih lah. Bahari acak mana tertinggal, kayak apa membayarnya? Maka membayarnya boleh kapanpun, dimanapun. Bagi yang membayar hutang tidak ada waktu tahrim, tidak ada waktu makruh. Pian habis sembahyang maghrib tadi orang sembahyang sunat, pian mengqadha maghrib boleh. Habis sembahyang subuh orang sembahyang sunat isyraq, pian mengqadha subuh boleh. Ngarannya membayar hutang kapan aja boleh. Ngarannya membayar. Tapi ustaz kebanyakan yang penting ada niat membayar. Lalu belum lunas lagi mati, maka dihitung lunas. Kenapa? Kan ada niat membayar. Dan yang ngarannya membayar hutang itu pian kapan aja orang kada sarik, percaya aja pian. Bujur kada? Pian tengah malam jam 2 orang mengatok lawang, assalamualaikum, hendak sarik tuh membuka itu. Tadi pintar aja. Mbak hilang jam 2, bayi dibukain apa ikan? Membayar ya hutang yang 100 juta semalam kada jadi sarik. Karena membayar. Bujur kada? Cuma jarang bang itulah. Kebanyakannya ditagih ngalih itu kebanyakannya. Ya Allah. Itu. Yang kedua, kalau ketinggal sembahyang wajib dikada sembahyangnya atau ketinggal kaparat. Nah, ini kaparat nih. Kaparatnya apa? Kebanyakannya adalah kaparat, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan karena sengaja. Itu wajib bayar kaparat tuh. Kada bisa tobatnya itu selesai kecuali melaksanakan kaparat ini karena dosa kepada Allah. Apa contohnya? Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Kalau nya kada sengaja, kada bayar kaparat. Ini serius nih bang, dapat tertawa. Kalau kada sengaja kada apa-apa dan puasanya kada batal asal kada sengaja. Bisa lah kada sengaja lah. Serius bisa kada sengaja? Bisa ini igau kalau. Meigau tahu macam selawar. Cuma mohon maaf ini ulun bicara hukum sedikit ya. Begini. Makanya orang bakawinan tuh biasanya disuruh bulan apa Ustaz? Pada tahu kah? Bulan Syawal. Kenapa jadi bulan Syawal? Kenapa? Karena kada parak Ramadan. Amun benikahan malam nisfu Sya'ban babaya nih. Bujur tuh. Kalau bahasa Inggrisnya membahayakan. Apalagi nikah 17 Ramadan. Wah, ini nih tahuam lagi. Gampang aja jar bertobat, sikat dulu nih. Makanya disuruh bulan Syawal dah nah. Sakira kalau bulan Syawal ini setahun rijutannya tuh tak kurang sedikit. Ya Allah, ini bila hanyar nih rijutannya gancang.
Ya Allah. Tapi Ustaz teh mun aku merijut harus saya ya. Pada tahun itulah. Jadi itu kalunya kada sengaja ini bukan melakukannya, kada sengaja bahwasanya siang hari itu kada apa-apa. Misal habis taraweh guring sungsung jam 12 tak bangun sekalinya maulana tau pian maulana lah babaya mailan maulah anak maulana jangan dicatat tuh lah. Nah, sekalinya terjadilah pertumpahan darah kikuk kalau bahasa Arabnya pas melakukan bukan jam 12 mohon maaf bukan salah jam 12 bangun bersahur kayak itu nah sungsung bersahurnya karena guringnya sungsung mbah tuh guring pulang bahasa habis guring bahasa yang laki bangun yang bini bangun lalu terjadilah kesepakatan imbas selesai tuntung babaya membuka horden astagfirullah siang mamanya nah itu kayak apa tah kada batal puasanya kada wajib bayar kafarat kenapa kada tahu pada siang nah itu yang kada sengaja tuh itu toh jadi berdoa lagi mudahan kayak ini pulang esok tuh nah itu kada nah tapi kalau nya sengaja nah itu wajib bayar kafarat apa kafaratnya mohon maaf puasa 2 bulan berturut-turut ini Ustaz jangankan 2 bulan berturut-turut yang sebulan ginta hilap dicoba dulu dicoba kalau nya kada kawa lalu memerdekakan 60 orang fakir miskin bila kada mampu mohon maaf ada niat ingin membayar di saat dia mampu itu namanya dosa meninggalkan kewajiban yang kedua dosa kepada Allah mohon maaf nauzubillahi min zalik berzina dosa kepada Allah maka kalau dosa kepada Allah cukup berhenti menyesali berniat tidak mengulangi lagi dan yang ketiga adalah dosa kepada makhluk Allah ini yang berat maka dosa kepada makhluk Allah baik berkenaan dengan hartanya wajib membulikakan misal ulun lawan guru saya Syihab ulun guru minta maaf lu minta rida lawan pian inggih jar guru sandal pian yang hilang semalam nah itu ulun mencuntannya ulun minta ridha minta maaf lawan pian jar guru Syihab ulun ridha akan dan ulun maaf akan cuma tolong tukarakan yang hanyar wajib tuh ulun membulikakan itu harta kalau harga diri berat lagi ibu pian memfitnah orang lain pian menguyak orang lain harga diri orang jatuh mohon maaf itu harus minta ridha dengan orang lain atau ini yang kebanyakannya masalah agama apa masalah agama mengkafirkan orang lain membid'ahkan orang lain mensyirikkan orang lain ini bahaya makanya ulun melihat videonya Habib Jufri itu beliau menangis. Kenapa menangis? Ujar beliau, kenapa orang sekarang mudah mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, hanya yang satu berwirid, yang satu kada, yang satu kunut, yang satu kada, yang satu tangannya berputar, yang satu kada, yang satu cingkrang, yang satu kada, dikafir-kafirkan. Jangan, selama dia mengucap syahadat dan beriman kepada Allah, Al-Qur'annya sama, percaya kepada Rasulullah, maka itu adalah umatnya Nabi Muhammad dan insya Allah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gara-gara telunjuk aja mengkafirkan. Mohon maaf kalau Imam Syafi'i kan mengangkat telunjuk nih, asyhadu alla ilaha illallah. Waktu illallah hanya naik. Cuma naiknya kan kada naik kayak itu bujur tuh. Nya miring imalah, jangan, oh ini jangan. Gugur cacak di atas, takajub cacak ya Allah. Kalau Imam Abu Hanifah asyhadu la waktu la-nya naik asyhadu Allah naik gitu. Kalau Imam Hambali setiap kalimat Allah bergeraknya asyhadu alla ilah asyhadu anna. Bila ada Allah bergerak. Kalau Imam Maliki berputar asyhadu alla ilah. Masa gara-gara telunjuk aja mengapirakan orang? Yang kada betelunjuk aja sah sembahyang. Bujur ada yang kada betelunjuk aja sah
Atau diganti telunjuknya, asyhadu alla ilaha illallah, sah. Cuma kada pintar, sah aja. Atau ulun bisi kawan ada, asyhadu alla ilaha illallah. Ada kawan saya ikong najarnya. Ini serius nih. Waktu di pesantren Raka kada di Pamangke, asyhadu alla ilaha illallah. Ada kawan saya ikong najar kawan. Gantinya najarnya. Gantinya pulang lah. Maka orangnya kan jadi tawa. Yang mengganti ini jadi tawa. Jadi mohon maaf itu harus minta ridho kepada orang lain dan bertobat kepada Allah. Selanjutnya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, katibul ashar, yang menulis segala yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar sallallahu alaihi wa ashabihi sadatil abrar. Wa ba fahadza ta'liqun ala wasiyati syekhi Al-Arifi billahi ta'ala Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Dan sesudah mukaddimah di atas tadi, fahaja ta'liqun, ini adalah sebuah karangan, sebuah kitab, ala wasiyati Syekh Al-Arifi billahi ta'ala, atas wasiat Syekh Al-Arifi billahi ta'ala, orang yang arif dengan Allah, orang yang ma'rifah kepada Allah. Siapa nama beliau? Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Namanya adalah Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli. Sebelum kita lanjutkan, ulun jelaskan sedikit tentang beliau ini. Beliau ini adalah orang yang dari kecilnya hingga dewasanya selalu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu saking polosnya di dalam biografinya, bapander lawan mamanya. Mamanya, "Oma, ulun alhamdulillah malam tadi bermimpi dengan Rasulullah." Kini besok bekesah pulang, "Ma, alhamdulillah malam tadi ulun bermimpi bertemu Rasulullah." Lalu jar mamanya, "Pak, kada dikatakan pemuda kalau hanya sekedar bermimpi saja bertemu Rasulullah. Yang dikatakan pemuda adalah orang yang zatan, yang secara jaga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dalam biografinya itu, setelah balik beliau sering secara yaqzah, secara sadar, tidak mimpi, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut riwayat, beliau tidak punya guru kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca kitab beliau. Jadi umpah ulun membaca kitab beliau ini wajar aja. Setiap malam berjumpa dengan Rasulullah, bahkan secara yaqjatan berjumpa dengan Rasulullah. Kena pian baca isi kitabnya yang luar biasa. Bahkan menurut riwayat, beliau itu berisi seorang murid. Jadi berisi seorang murid itu lalu berkhalwat di Jawiyah. Jawiyah itu bahasa Arab, ada tempat yang kecil, tempat perkhalwatan. Lalu seorang murid beliau ini berkhalwat di Jawiyah ini. Lalu beliau lihat ada keanehan. Apa keanehannya? Murid beliau ini setelah berkhalwat kada mau lagi bagawi. Jakanya kita nih, yang tadinya ke pasar kada mau lagi ke pasar. Yang tadinya bagawi di perusahaan kada mau lagi bagawi di perusahaan. Bahari kada ada perusahaan nih menyamakan aja nih. Kada mau bagawi lagi. Akhirnya ditegur oleh Sidin. Ujar Sidin nih bahasa ulun lah. Kenapa ikam setelah bakhalwat mengambil tarikat daripada aku, kenapa ikam pada bagawi lagi? Lalu ujar yang murid ini, jadi aku kada bagawi lagi. Waktu aku masuk ke tempat khalwatku nih, aku di khalwat itu ada melihat burung hantu. Burung hantu ini dalam keadaan buta. Ini kayak apa guru? Parak 7:30 dah. Kada apa-apa lah. Isya jam berapa? Dia lewat pada Isya kada apa. Kada apa-apa lah. Bujuran.
Kisahnya aja balum-balum bulikan gitu. Ini kada apa-apa lah, taruslah. Sepakat, tarus kata kada? Oke, ulun barang ampihna. Jadi dilihatnya ada seekor burung hantu ini jar murid, ulun melihat burung hantu ini dalam keadaan buta. Karena aku melihat burung hantu ini dalam keadaan buta, dan kulihat setiap hari burung elang itu lewat jauhku ini memberikan makanan kepada burung hantu yang buta ini. Lalu aku berpikir jar murid Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini, kalau burung hantu aja dijamin oleh Allah rezekinya, kenapa aku kada yakin? Aku beribadah kepada Allah, aku beribadah kepada Allah, takarub kepada Allah. Harusnya aku lebih yakin daripada burung hantu yang buta itu. Apa dijawab oleh Syekh Ibrahim Al-Matbuli? Kenapa engkau menjadi burung hantu yang buta? Kenapa engkau tidak menjadi burung elang yang memberi kepada orang lain? Paham maksudnya tuh lah. Artinya hidup ini kalau kawa, kita jangan merepotkan orang lain. Dan dalam Islam bagawi itu disuruh. Dalam Islam etos kerja, semangat kerja itu disuruh. Yang kada boleh gara-gara bagawi melupakan sembahyang, itu yang kada boleh. Gara-gara bagawi kada tahu orang ajan, gara-gara bagawi kada tahu halal dan haram, gara-gara usaha kada mengerti riba, yang penting banyak duit, yang penting sugih, itu yang dilarang. Tapi selama kita bagawi, mohon maaf niatnya lita'afuf. Apa lita'afuf itu? Sekira kada meminta-minta, itu disuruh. Karena bila kita kada bagawi, mohon maaf, pasti berharap dengan orang lain. Bujur kada? Ini ulun ustad kada bagawi, ulun berharap dengan orang lain. Bini ulun hendak beranak, kayak apa kada bagawi? Pas sama menggutil ke murid. Maafan lah, bini guru hendak beranak. Jadi jar murid pian yang maulah, ulun mau ongkosi lah. Jadi boleh kita itu bagawi, boleh. Ini Syekh Ibrahim Al-Matbuli mengajarkan kita, orang Islam itu jangan tangannya di bawah, belajar untuk memberi. Kita bisa memberi karena ada gawian. Paling tidak mun ada gawian ini kita kada meminta-minta, kada merepotkan orang lain. Pak, mohon maaf, yang ngarannya meminta ini pian jangan tersinggung lah. Yang ngarannya meminta ini merendahkan derajat kita, Pak. Siapa aja. Pejabat rancak meminta, kada ada harga dirinya. Polisi rancak meminta, kada ada harga dirinya. Ustadz rancak meminta, kada ada harga dirinya. Percaya aja biar. Karena meminta. Baik kita assalamualaikum, assalamualaikum. Biar yang bininya datang pulang Ustadz Gipari itu. Pasti bapak dah napa pulangnya. Padahal kada meminta, kada ulun nak berhutang bener cuma kada bayar sama aja juga. Ini serius nih. Jadi Islam itu kada melarang. Nanti ulun ceritakan bagaimana kayanya Syekh Imam Maliki, bagaimana kayanya Syekh Hasan Asy-Syaiburi. Itu luar biasa. Jadi boleh bagawi itu niatnya kada meminta-minta. Kenapa? Bila meminta-minta ini menurunkan derajat kita. Dan demi Allah, Pak, bila kita ini ulun lah, ini ulun pribadi aja, ini Gipari ini lah. Bakawan lo orang sugih ini nah. Niat ulun mengambil manfaat lan orang sugih ini. Mungkin jakatnya, mungkin apanya. Ketahuan oleh orang sugih ini, ulun mengambil manfaat dari dirinya, demi Allah ulun kada ada harganya lagi di mata orang sugih ini. Ranai beri amplok berdiam jangan, kada ada harganya lagi. Maka boleh bacari itu niatnya, Pak, sekira kita kada merepotkan orang lain. Dan yang ngarannya manusia ini bila rancak dipinta, percaya kada percaya, kurang ikhlasnya, itu manusia. Biar dermawan, biar baikan, biar sugih, merancak meminta, muyak juga. Bujur tuh. Ya Allah. Assalamualaikum, minjam sepeda motor, pakai aja sekali. Esok minjam pulang, pakai aja 2 kali. Esok minjam pulang, kada ingat mana kuncinya juga orang. Karancakan. Jadi bacari itu boleh. Niatnya apa? Lita'afuf, sekira kada meminta-minta. Yang kedua niatnya apa? Litasadduk, sekira bisa bersedekah. Nih, langgar kita nih, berdiri ini karena sedekah-sedekah orang yang berusaha. Niatnya boleh dan kada haram.
Niatnya boleh litasaduk. Aku bila kalabihan rezeki, nyaman kena aku bersedekah, nyaman kena membantu keluarga, nyaman kena membantu ding sanak, boleh begawi. Bahkan itu termasuk adalah yang lihidmatilah, orang yang berhadam kepada Allah. Kalau apa-apa niatnya bersedekah, nyaman kalau mun badit. Pian orang mana guru? Barabai. Guru Syihab, kami bakawinan di Barabai karena kada kawa datang. Karena bisi duit gampang. Kirimi nomor rekening kan gitu. Kirimi ya. Sampai tuntung bakawinan kada ada mengirimi. Jadi keluarga membuliki, sudah lu kirimi nomor rekening ija, raset kada apa-apa. Hendak membanding menerima sama kada nomor rekening pian. Artinya mun bisi duit kawa mengirimi membantu litasadduq ngarannya. Boleh bercari itu kada jadi masalah. Atau mohon maaf, niatnya apa? Li silaturahim, hendak bersilaturahim nyaman. Ada mobilnya, kada ada mobilnya kawa bataksi, kawa. Boleh. Yang kada boleh itu mohon maaf, bacari kada peduli halal dan haram. Gara-gara bacari kada tahu di orang ajan, kada tahu di majelis taklim, cangkol bacari. Nah itu yang kada boleh. Bahkan menurut riwayat, mohon maaf, Imam Syafi'i itu kan guru-guru beliau kan rata-rata orang sederhana. Sederhana itu seperti Imam Sufyan Tsauri itu kan orang sederhana, biasa-biasa aja. Pas baguru lawan Imam Maliki, takajud. Beliau ini kan menghafal Muwatta Imam Maliki itu di usia 12 tahun, kada sampai 1 bulan beliau menghafal berapa ribu lembar. Kepintaran Imam Syafi'i ini luar biasa. Tapi takajud ke tempat Imam Syafi'i, kenapa? Ternyata Imam Syafi'i itu hambalnya ini aja, kalau dijajak itu tenggelam sampai ke mata kaki ini. Begitu lembut hambalnya. Duduknya di sofa yang mahal, garunya yang mahal-mahal. Jadi Imam Syafi'i ini bepander. Kayak inilah aja guru. Ini sugih benar. Hambal mindaharat, kursi mindaharat. Mahir biasa loh guru-guru yang sederhana. Ternyata tatkala muridnya bulik, mohon maaf, Imam Maliki memberi kepada muridnya duit kurang lebih zaman dahulu senilai 60 juta duit kita wahin diberi. Termasuk Imam Syafi'i diberi 60 juta. Jadi jadi Imam Syafi'i guru yang kuiktirat kada baik, ternyata beliau sudah mengamalkan sedekah kepada murid-muridnya. Habis itu tulak kepada Abu Hasan Naisaburi. Sampai di sana takajud lagi. Beliau itu menghitung amas kada dalam kamar, di luar kamar. Kebanyakan amasnya. Kita kan menghitung duit 100 juta gini bahasa bunyi benar, kunci nak lawang, kunci. Jinguk ada orang kah, jinguk ada. Ada ini saking sugihnya menghitung amas di ruang tamu. Waktu menghitung amas, Imam Syafi'i ini batakun. Kada batakun, model kayak takjub melihat tuh nah. Lalu takuni, ikam takjub kah melihat ini? Oh jadi Imam Syafi'i iya. Aku batakun. Jadi Imam Hasan, ini kekayaan ini baik dimiliki oleh orang muslim kah, orang berilmu kah, orang beriman kah, atau lebih bagus dimiliki orang ahli maksiat, orang kafir? Aku bertakun nih kan. Kata Imam Syafi'i, bagus dimiliki oleh orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang mengerti pendidikan agama. Maka kata Imam Hasan, itulah kalau harta dimiliki oleh orang yang beriman, orang-orang yang kaya, oleh orang yang berilmu, insya Allah hartanya digunakan untuk syiar-syiar Islam. Jadi kada apa-apa, baik. Bagawi itu kada apa-apa, silahkan saja. Selama tidak melupakan akhirat. Jadi Ibrahim Al-Madbuli, tayyaballahu